Ia hanya seorang janda dari Indonesia, dewasa, memikat, penuh luka, yang merantau ke Arab Saudi sebagai TKI. Tapi siapa sangka, pesonanya yang anggun mampu mengoyahkan hati seorang sultan properti paling dingin dan ditakuti di Riyadh. Di tengah badai rumor, intrik keluarga, dan perbedaan kasta, cinta mereka justru tumbuh dalam senyap. Hingga dunia akhirnya dipaksa melihat bahwa bahkan seorang janda pun pantas menjadi permaisuri cinta yang sejati. Salam hangat dari seorang wanita yang pernah patah tapi tak pernah kehilangan pesonanya. Hai para penikmat cerita penuh rasa, selamat datang di Janda Elite, tempat di mana luka bisa jadi kekuatan dan cinta tak mengenal batas usia, kasta, atau masa lalu. Di sini setiap kisah bukan sekedar dongeng, tapi dentuman perasaan yang berani menyentuh sisi terdalam hati kalian. Aku doakan kalian yang menonton saat ini, baik yang sedang sendiri, sedang mencinta, atau sedang mencoba bangkit dari luka, semoga diberi kekuatan, cinta yang tulus, dan pertemuan indah dengan takdir terbaik. Kalau kisah Naila dan Sultan Musa ini membuat kalian ikut terbawa emosi, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah cinta berikutnya. Like kalau kalian merasakan getarannya, share ke teman, sahabat, atau siapapun yang butuh hiburan elegan dan menggoda. Dan komentar ya, dari kota atau daerah mana kalian menonton cerita ini. Karena cinta seperti ini pantas untuk disebarkan. Selamat menikmati alur, chemistry, dan rasa yang tak akan bisa kalian lupakan. Naila berdiri di Bandara Soekarno-Hatta mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua yang membalut tubuh rampingnya. Matanya sembab, tapi senyumnya tetap anggun. Ia bukan wanita lemah. Ia janda, tapi bukan janda biasa. Keanggunan dan ketegasan terpahat di setiap langkahnya. Suara pengumuman keberangkatan terdengar seperti lonceng takdir. Ia meninggalkan tanah air bukan karena kalah, tapi karena memilih bertahan dengan cara yang berbeda. Di balik kacamata hitamnya, Naila mengingat suara mantan suaminya yang menusuk tajam seperti belati. Kamu cuma wanita sisa. Tapi kini, ia melangkah menuju pesawat, dengan sepotong hati yang penuh luka dan bara yang belum padam. Di ruang tunggu imigrasi, ia menoleh pelan ketika seorang wanita dengan logat Lampung ceria duduk di sebelahnya. Aku Ina, udah 3 kali ke Arab. Tapi kamu beda, Mbak. Aura kamu tuh, aduh. Ucap Ina sambil melirik Naila dari atas ke bawah. Naila tertawa kecil, suaranya berat namun lembut seperti bisikan rahasia. Di penampungan TKI Riyadh, tubuh Naila berbalut kaftan longgar yang tak bisa menyembunyikan lekuk matangnya. Tiap geraknya tampak wajar, tapi memancing lilikan dari beberapa petugas pelatihan. Naila tahu caranya berdiri, cara bicara, bahkan cara diam yang bisa membuat lelaki diam-diam menelan ludah. Malam itu, Ina membisikkan sesuatu saat melihat file penempatan Naila. Mbak Nay, kamu mau kerja di rumah Sultan Musa Al-Fahim. Itu pria yang katanya dingin tapi gila properti dan penuh misteri. Dan keesokan paginya, Naila pun diantar ke gerbang besar berukir emas, rumah megah milik Sultan yang namanya bahkan terasa berat saat diucapkan. Panas Riyadh membakar kulit, tapi rumah Sultan Musa bagaikan oasis tersembunyi. Saat gerbang terbuka, Naila terpaku. Gedung marmer putih menjulang, pilar-pilarnya kokoh, seperti pria yang memilikinya, pikir Naila. Saat ia masuk ke ruang tamu, udara sejuk menyapu kulitnya. Tiba-tiba, suara berat dan dalam terdengar. "Kamu Naila?" Naila menoleh dan untuk sesaat dunia seperti berhenti berputar. Sultan Musa berdiri di ambang pintu. Tinggi, berjubah putih, mata sehitam malam yang menyimpan badai. Ia tidak menyentuh, hanya menatap. Tapi tatapannya menelanjangi jiwanya, membuat Naila merasa seolah seluruh tubuhnya dipelajari tanpa kata. Musa tidak berbicara panjang, hanya mengangguk, lalu berjalan menjauh.
tapi Naila bisa merasakan hawa maskulin yang tertinggal di ruangan. Sore itu, Naila diberi tugas mengantar laporan properti ke ruang kerja Sultan, di lantai atas yang katanya hanya dihuni burung elang dan pria yang sulit disentuh. Ruang kerja Sultan Musa dipenuhi aroma kayu gaharu dan buku tua. Naila berdiri di ambang pintu, ragu. Saat mengetuk, Musa menoleh. Tanpa kata, ia mengisyaratkan Naila masuk. Di dalam ruangan itu, udara terasa lebih padat. Atau mungkin hanya jantung Naila yang berdetak terlalu keras? Mereka membahas laporan properti. Musa bicara pelan, namun tiap kata seperti menembus batas pribadi. Jari-jarinya yang panjang menunjuk peta, tapi Naila justru memperhatikan urat tangan dan cincin besi di jempolnya. Tak sengaja, tangan mereka bersentuhan. Sekilas, tapi cukup untuk menghantarkan arus. Tiba-tiba, badai pasir datang. Pintu balkon dibiarkan terbuka. Angin menerpa jilbab Naila, membuatnya sedikit tersingkap. Sultan menutupnya perlahan, menyentuh bahunya hanya sepersekian detik. Tapi sentuhan itu cukup untuk membuat napas Naila terhenti. Sambil menutup pintu, Sultan Musa berkata, "Malam ini, aku akan mengunjungi lokasi properti di luar kota. Temani aku." Malam itu, Naila duduk di dalam mobil mewah Sultan, hanya berdua. Lampu kota Riyadh memudar, digantikan gurun sunyi dan langit berbintang. Ia menyadari, ini bukan hanya perjalanan kerja, ini ujian bagi hatinya yang mulai goyah. Sultan Musa menyetir sendiri, tangan kirinya santai memegang setir, sementara tangan kanan sesekali menyentuh layar peta. Suaranya menyelinap pelan di antara dengungan AC. "Kau bukan wanita biasa, Naila. Aku tahu dari caramu memandang. Kau menyimpan sesuatu." Naila tak menjawab. Ia hanya menoleh, dan mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Naila tidak menunduk. Ia biarkan sorot matanya bicara. Tentang luka, tentang kerinduan, dan tentang keberanian yang tumbuh di tengah ketakutan. Dan di tengah padang gurun, saat mobil berhenti sejenak, keduanya berdiri di luar. Hanya ditemani bintang dan jarak yang mulai memudar. Di tengah padang gurun, angin membawa aroma pasir dan rempah. Naila berdiri dengan selendang tersampir longgar, menatap langit malam. Sultan Musa memandangnya. Diam. Bukan sekadar kekaguman, ada hasrat yang terpendam rapi dalam diamnya. "Aku tak pernah membawa wanita ke sini," ucapnya lirih, seperti rahasia yang hanya pantas dibisikkan. Naila membalas dengan senyum tenang. "Mungkin karena belum ada yang cukup berani untuk ikut," katanya lembut tapi penuh makna. Sultan tak menyentuh, tapi jarak di antara mereka memanas. Hanya dengan berdiri dekat seolah tubuh mereka saling menguji batas dalam sunyi, mereka berbagi sesuatu yang belum bisa dinamai. Tapi terasa di kulit, darah, dan nafas. Saat mereka kembali ke mobil, sorot mata Sultan Musa tak pernah lepas dari Naila. Dan Naila tahu, lelaki itu sudah mulai tergoda. Setibanya di istana, seorang pria muda menyambut mereka di halaman. Wajahnya mirip Sultan Musa, tapi lebih terbuka, lebih mencolok dalam caranya memandang Naila. "Aku Fahad, adik Musa," katanya sambil mencium punggung tangan Naila dengan sopan yang terasa terlalu lembut. Naila membalas senyum, tapi ia sadar ada permainan lain yang dimulai. Fahad berbicara ringan, mengajak Naila bicara tentang Indonesia, menyentuh rambutnya secara halus seolah tanpa sengaja. Tatapannya jelas penuh minat, tak seperti kakaknya yang menahan segalanya di balik kontrol besi. Dan malam itu, sebelum tidur, Naila membuka jendela kamarnya. Dari kejauhan ia melihat Sultan Musa berdiri di balkon ruang atas, menatap ke arahnya dalam gelap. Esok harinya, Naila mendapat tugas baru, menemani Sultan ke properti milik keluarga di luar Riyadh, lokasi yang sedang direnovasi. Dalam perjalanan ke properti itu, mobil Sultan Musa tiba-tiba berhenti. Badai pasir datang mendadak, membuat visibilitas nyaris nol.
Mereka harus berteduh di pos kecil dekat lokasi proyek, hanya berdua di ruang sempit berdinding batu. Angin menderu di luar, tapi di dalam keheningan lebih menggelegar. Naila duduk bersandar, kaftannya sedikit kotor, peluh membasahi pelipisnya. Musa melepaskan jubah luar dan menyodorkannya tanpa bicara. Jemari mereka bersentuhan. Lama. Naila tak menjauh, Musa pun tidak melangkah. Sekilas mata mereka bertemu. Naila bisa merasakan denyut tegang di antara mereka, seperti magnet yang menarik tanpa bisa ditolak. Tapi tidak ada yang melampaui batas, hanya jarak yang kian memendek dan rasa yang makin tak bisa dihindari. Ketika badai reda, mereka keluar bersama dan Naila menyadari hatinya mulai rapuh terhadap sosok dingin itu. Di dalam tenda properti, Sultan Musa menunjukkan rancangan masa depan proyeknya, tapi suara Naila menggema. Kenapa kamu selalu menyembunyikan diri di balik properti, peta, dan gedung? Musa terdiam. Lalu ia berkata, pelan namun tajam. Karena batu dan besi tidak mengkhianati. Wanita pernah melakukannya. Naila menatapnya dalam. Luka kita mungkin beda, tapi sakitnya sama, katanya. Malam itu mereka duduk berdampingan, nyaris tanpa bicara. Hanya detak jantung dan desir angin yang mengisi ruang. Dalam keheningan itu, Naila bersandar perlahan ke bahu Sultan. Pria itu tidak menolak. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya keheningan penuh makna, seperti api yang menyala diam-diam. Saat mereka kembali ke istana, semua terasa berubah. Tapi perubahan terbesar datang saat Sultan Musa mendadak memanggil Naila ke ruang makannya, hanya berdua. Naila melangkah ke ruang makan pribadi Sultan Musa. Lilin menyala, aroma makanan Arab bercampur aroma gaharu memenuhi udara. Gaun sederhana yang dikenakan Naila, pemberian Sultan, membuat tubuhnya terlihat anggun dan mencolok. Musa berdiri, menarik kursi untuk Naila, lalu duduk berhadapan. Makan malam itu tidak diisi percakapan biasa. "Kamu membuatku sulit berpikir jernih," katanya dengan suara pelan dan dalam. Naila tersenyum samar. "Kamu terlalu terbiasa dengan bangunan, aku hanya manusia biasa." Tapi ia tahu, dalam tatapan pria itu, ia bukan wanita biasa. Mereka makan perlahan, berbagi pandangan, menyentuh gelas yang sama, dan di akhir makan, tangan Sultan menyentuh punggung tangan Naila dan tak segera menariknya. Dan saat malam berakhir, Naila berjalan kembali ke kamarnya dengan detak jantung yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, langkahnya terhenti di lorong. Fahad berdiri di sana, bersandal pada pilar, menunggu. "Naila, kamu mempesona malam ini," ucapnya penuh tekanan lembut. Naila hanya tersenyum, menyimpan kecanggungan di balik ketenangan. Tapi ketika ia melewatinya, Fahad menyentuh ujung selendangnya, ringan tapi cukup untuk membuatnya berhenti. Sebelum Naila bisa menanggapi, Sultan Musa muncul di ujung lorong. Matanya tajam menatap adiknya. "Naila, kembali ke kamarmu," katanya pelan tapi penuh otoritas. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai lelaki yang tak rela wanitanya disentuh sembarangan. Malam itu, Naila menyadari Sultan Musa mulai melindunginya bukan karena kewajiban, tapi karena rasa. Dan rasa itu mulai tumbuh terlalu dalam. Sultan Musa mulai melindunginya bukan karena kewajiban, tapi karena rasa. Dan rasa itu mulai tumbuh terlalu dalam. Tapi Fahad tak tinggal diam. Esok harinya, ia mencari Naila di taman belakang istana, tempat Naila sering membaca buku di pagi hari. "Aku tahu kamu mungkin melihatku sebagai adik Musa, tapi aku juga laki-laki yang bisa jatuh cinta," ujar Fahad menatap Naila lekat. Ia memegang tangannya, memohon bukan dengan kuasa, tapi dengan harap. Naila menunduk sejenak. "Fahad, kamu baik, tapi hatiku bukan milik yang terbuka untuk siapa saja." Fahad tersenyum getir. "Tapi kakakku, lelaki yang menutup diri untuk dunia dan hanya membuka sedikit celah untukmu?" Naila tak menjawab, tapi jawabannya ada di matanya yang mulai berkaca, menatap langit riat yang biru namun menyimpan badai.
Hari itu juga Naila dipanggil oleh pengurus istana. Atasannya mulai mempertanyakan kedekatannya dengan Sultan. Tudingan datang perlahan, bisik-bisik, lirikan, nada sinis yang mengendap di sela tugas. Sultan Musa dikenal tak tersentuh. Kamu TKI dan janda, hati-hati menapak, jangan berharap jadi permaisuri, ujar salah satu wanita tua di dapur istana dengan suara tajam namun terselubung senyum. Naila menahan napas, bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang mereka tuduhkan tak sepenuhnya salah. Ia memang telah jatuh hati, tapi tidak pernah berniat merusak atau menguasai. Namun rumor tak bisa dikendalikan. Laporan mencurigakan dikirim ke Dinas Tenaga Kerja. Naila diancam akan dipulangkan ke Indonesia. Ia harus memilih bertahan dalam bayangan atau pergi dengan harga diri utuh. Dan malam itu, ia memilih mengemas barang-barangnya, meninggalkan surat di meja kerja Sultan, lalu diam-diam keluar dari gerbang istana. Hujan gerimis menyambutnya di luar tembok batu megah. Seolah langit pun ikut menggigil. Ina menunggu Naila di rumah penampungan lama. "Kamu gila? Pergi begitu saja?" Naila hanya menjawab, "Aku bukan siapa-siapa di sana, dan aku tak ingin jadi beban." Tapi yang tak ia duga, keesokan malamnya, gerbang penampungan diketuk keras. Sultan Musa berdiri di sana, tanpa pengawal, tanpa jubah kemegahan. Hanya sorot mata pria yang kehilangan kendali. "Aku tak mengizinkanmu pergi." Naila menatapnya, kali ini dengan air mata. "Aku bukan bagian dari duniamu, Musa." Ia hendak menutup pintu ketika tangan Musa menahannya. Sentuhan itu bukan kuasa, tapi pengakuan. "Kalau kamu bukan bagian dari duniaku, maka dunia itu akan aku ubah." Kalimat itu menggema di antara deru hujan dan detak jantung yang berani mencinta di balik luka. Naila tak bisa berkata apa-apa. Sultan berdiri basah, wajahnya tak lagi menyimpan ketegasan seorang penguasa. Ia hanya pria, laki-laki yang mencintai wanita bukan karena dia sempurna, tapi karena luka yang membuatnya kuat. "Satu hal yang tidak bisa aku kendalikan adalah kamu," bisik Musa. Mendekat perlahan, suaranya pecah, tatapannya hangat. Naila mengangguk pelan, nyaris tak sadar. Tubuhnya goyah, tapi bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia merasa diinginkan bukan sekadar tubuhnya, melainkan seluruh jiwanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila tak lagi melawan perasaannya sendiri. Ia berdiri bersama Sultan Musa di halaman kecil penampungan, diterangi cahaya bulan dan lampu gantung yang menggantung rapuh. Angin malam riat menyapu wajah mereka dengan lembut. "Aku tak tahu bagaimana caranya mencintai seperti orang biasa, Naila," ucap Musa, nadanya rendah dan jujur. "Tapi aku tahu, sejak pertama melihatmu di ruang tamu istana itu, aku tak lagi hidup dengan cara yang sama." Naila tersenyum tipis, matanya mulai berkaca. "Aku tak butuh janji istana, Musa. Aku hanya butuh keyakinan bahwa ini bukan sekedar godaan sesaat." Musa melangkah mendekat, menundukkan kepalanya sejajar dengannya. "Kalau ini hanya sesaat, kenapa aku masih memikirkanmu bahkan saat aku tidur di ranjang berlapis emas?" Senyap malam jadi saksi ketika tangan mereka akhirnya saling menggenggam, bukan karena hasrat, tapi karena hati yang akhirnya tak bisa disangkal. Namun, keesokan harinya, Naila menemukan dirinya duduk di dalam ruang pribadi Sultan. Kali ini bukan sebagai asisten, tapi sebagai wanita yang akan ditanyai hal besar. Sultan Musa menatapnya dengan wajah tegas namun gelisah. "Aku ingin kamu menjadi pendampingku, bukan sebagai hiasan istana, tapi sebagai wanita yang ku percaya." Di atas meja tak ada cincin berlian, hanya secarik surat legal dan lambang keluarga Al-Fahim. Lamaran yang formal, tapi terasa sangat personal. Naila terdiam lama. "Kalau aku menerimanya, hidupku tak akan pernah normal lagi." Musa menjawab, pelan, "Kau bukan wanita biasa, Naila. Hidup normal bukan untukmu, tapi bahagia mungkin bisa."
Namun malam itu Naila menolak, bukan karena tak mencinta, tapi karena merasa belum layak berdiri di samping seorang raja properti. Di ruang dapur penampungan, Naila menangis dalam diam. Lalu Ina datang, membawa sebuah flashdisk kecil dan berkata, "Kamu harus lihat ini." Isi flashdisk berisi laporan properti yang pernah Naila buat secara sukarela. Berkas yang sempat ia bantu periksa diam-diam karena Sultan Musa terlalu sibuk saat itu. Tapi justru dari laporan itu, Sultan menghindari kerugian puluhan juta dolar. "Jadi, aku berperan dalam kejayaan dia?" tanya Naila pelan. Ina menatapnya serius. "Bukan cuma berperan, kamu menyelamatkannya, Naila. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai wanita yang mencintai tanpa pamrih." Dan ketika kabar ini sampai ke telinga Sultan, ia tak menunggu waktu. Ia membuat pengumuman mengejutkan ke seluruh Riyadh. Di tengah jamuan properti internasional, Sultan Musa berdiri, mengenakan jubah hitam keemasan, dan berkata lantang, "Saya, Musa Al-Fahim, akan menikahi wanita dari Indonesia. Ia bukan bangsawan, bukan investor, tapi ia menyelamatkan saya dengan hati dan pikirannya." Gemuruh reaksi langsung meledak. Kecaman, bisik-bisik, bahkan amarah dari kerabat istana. Tapi Sultan tak goyah. "Jika dunia menolak kami, biarkan kami menciptakan dunia kami sendiri." Sementara itu, Naila yang menyaksikan dari layar TV kecil di dapur penampungan hanya bisa menutup mulut dengan tangan. Terharu, bingung, dan cinta, semua jadi satu. Dan keesokan harinya, istana menerima satu tamu kehormatan, wanita Indonesia dengan langkah tenang dan hati yang sudah siap menjadi ratu dari rasa. Pernikahan tak dilakukan mewah, tapi suci dan penuh arti. Di taman dalam istana, di bawah pohon zaitun tua, Sultan dan Naila saling mengucapkan ikrar. Tak ada gemerlap pesta, hanya sorot mata penuh rasa. Musa memegang tangan Naila di hadapan imam dan keluarga dekat, lalu membisikkan, "Mulai sekarang, kamu bukan hanya milik hatiku, tapi juga hidupku." Naila membalas dengan suara bergetar, "Aku datang bukan untuk menjadi ratumu, tapi untuk mencintaimu ketika semua orang memintaku pergi." Dan ketika sorak sederhana mengiringi akhir doa pernikahan mereka, angin Riyadh berhembus lembut, seolah langit pun memberkati cinta dua insan yang berani memilih satu sama lain melewati batas kasta dan negara. Mereka bukan kisah dongeng, tapi mereka adalah kenyataan dari cinta yang cukup dewasa untuk tetap bertahan dan cukup berani untuk melawan segalanya. Dan begitulah, cinta yang awalnya hanya tatapan di ruang tamu, perlahan berubah menjadi pelukan tak terlihat yang menyelimuti hati dua jiwa yang sama-sama rapuh tapi sama-sama berani. Naila, seorang janda dari negeri tropis, telah menaklukkan bukan hanya gurun pasir, tapi juga hati seorang sultan yang selama ini mengunci dirinya rapat dalam istana bernama kesepian. Kita belajar hari ini bahwa cinta sejati tak lahir dari kesempurnaan, tapi dari keberanian mencinta meski sudah pernah disakiti. Bahwa jadi janda bukan akhir, tapi bisa jadi awal dari kisah cinta yang tak pernah kita duga. Untuk kalian, para penonton Janda Elit, semoga Allah selalu menjaga hati kalian, melembutkan luka kalian, dan mendatangkan seseorang yang melihat nilai kalian, bukan masa lalu kalian. Dan kalau kisah ini membuat kalian tersenyum, terdiam, atau bahkan menangis dalam diam, jangan lupa ya sayang, subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menggoda lainnya, like kalau hatimu sempat bergetar, share ke teman, sahabat, atau sesama perempuan yang butuh pengingat bahwa mereka berharga, dan komentar dari mana kamu menonton kisah ini. Kita mau tahu sejauh mana kisah Janda Elit berlayar menembus hati kalian. Karena di dunia ini mungkin kamu belum menjadi milik siapa-siapa, tapi di sini kamu selalu punya tempat di cerita-cerita kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kadang pelukan paling hangat datang dari cerita, bukan dari tubuh. Dari Janda Elit untuk kamu yang tahu rasanya mencinta dan dikhianati.